Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menjelaskan mengenai bocoran alur cerita terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers bagian yang kedua, yaitu chapter yang pertama. Di mana semua isi bocoran cerita kali ini kami rangkum dari beberapa postingan terbaru yang dibuat oleh akun Twitter Toman Official dan juga Toman Exhibition pada beberapa hari yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Seperti yang kita ketahui dari sumber di atas, bahwa pada gambar dan juga postingan yang pertama ini, akhirnya kita pun bisa melihat sama-sama mengenai kabar terbaru dari judul manga Baku Hantam Tokyo Revengers bagian yang keduanya, yaitu manga Tokyo Revengers The Final Line Words. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah Tokyo Revengers garis waktu alias garis dunia yang terakhir. Judul manga baru tersebut sebenarnya sudah dapat menjelaskan kepada kita bahwa secara umum isi cerita yang akan dibawakan pada manga terbaru itu adalah mengenai kisah perjalanan yang terakhir dari dua orang tokoh utamanya, yaitu Hanagaki Takemichi dan juga Sano Manjiro, di dalam upayanya untuk dapat menyelamatkan semua orang dan juga menciptakan sebuah garis waktu yang bahagia bagi semua teman-temannya. Baik itu yang ada di dalam geng Toman generasi pertama ataupun yang ada di dalam geng lainnya lagi. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai bocoran cerita singkat dari chapter yang pertamanya. Di mana pada halaman pembuka ini nampak kemunculan dari dua orang karakter utama yang sebenarnya sangatlah tidak asing lagi bagi kita semua. Ada yang bisa tebak siapakah mereka berdua? Kami yakin pasti sebagian besar dari kalian semua akan menjawab Maiki dan juga Takemichi. Tapi sayangnya hal itu kurang tepat. Karena kenyataannya, dua orang karakter penting yang muncul di halaman pertama ini tidak lain dan juga tidak bukan adalah Sano Manjiro dan juga Izana Kurokawa. Mengingat rambut dari anak kecil yang saat itu sedang tertidur di lantai adalah berwarna putih. Sedangkan rambut dari Takemichi ketika dirinya masih kecil adalah berwarna hitam. Nah, menariknya, selain potongan gambar di atas, terdapat juga sebuah penjelasan sederhana yang terletak di antara kedua gambar itu. Di mana, jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, maka bunyinya adalah seperti ini. Yaitu, di dalam satu halaman ini, Maiki yang saat itu masih berusia 5 tahun, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk menjemput Izana Kurokawa yang dititipkan di dalam panti asuhan. Dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk membawa Izana pulang ke rumah dan tinggal bersama dengan anggota keluarganya yang lain, yaitu Ema Sano, Shinichiro Sano, dan juga kakek Mansaku. Mendengar permintaan dari Maiki itu, Izana pun awalnya sempat tidak setuju. Hingga pada akhirnya, mereka pun seketika langsung memutuskan untuk bertarung di bawah derasnya guyuran hujan yang saat itu membasahi tubuh mereka. Sayangnya tidak jelas dan juga belum ditampilkan seperti apakah jalannya pertarungan dari mereka berdua. Tapi yang pasti, hasil dari pertarungan itu adalah kemenangan bagi Maiki. Tidak hanya itu, karena pada panel yang sama ini, Maiki pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Izana Kurokawa. Dengar, walaupun kita tidak memiliki hubungan darah sama sekali, namun sampai kapanpun, aku dan juga dirimu adalah saudara kandung, dan kau adalah seorang kakak yang sangatlah berharga bagi diriku. Jadi, ayo cepatlah pulang ke rumah dan mari kita hidup bersama-sama dengan anggota keluarga kita yang lainnya. Mendengar semua ucapan dari Maiki tersebut, Izana yang saat itu sudah terkapar di tanah dan juga sambil menangis dengan luka di sekujur tubuhnya, akhirnya langsung membalas ucapan dari Maiki barusan. Serta tanpa pikir panjang, Izana pun seketika langsung setuju untuk bisa ikut pulang ke rumah bersama dengan Sano Manjiro. Intinya, di dalam duel 1 lawan 1 mereka, Izana mampu dikalahkan oleh Maiki. Padahal usia dari Maiki saat itu masihlah sangat kecil sekali, yaitu 5 tahun. Sedangkan Izana sudah jauh lebih dewasa, yaitu 8 tahun. Kemudian kita masuk ke dalam poin bocoran yang ketiganya, yaitu tentang sebuah proses mengenai bagaimana jalannya pertarungan pada manga baru ini nantinya akan bisa terjadi. Di mana secara garis besar, penjelasannya sudah dapat kita simpulkan melalui satu buah panel manga besar ini. Singkat cerita, dari gambar itu nampak sudah sangat jelas sekali kemunculan dari 3 geng besar yang ada di Jepang, khususnya di kota Tokyo. Yang pertama, geng Toman generasi baru yang diwakilkan oleh 3 orang anggota terkuat mereka, yaitu Draken,
Mikey, dan juga Hanagaki Takemichi. Kemudian yang kedua adalah geng Black Dragons, di mana di dalam ruangan ini Black Dragons diwakilkan oleh Taiju Shiba, Kokone, dan juga Inoue. Serta yang terakhir adalah geng Yokohama Tenjiku dengan Izana Kurokawa dan juga Hito Kakucho yang datang sebagai perwakilannya. Tidak hanya itu, karena di dalam satu panel manga yang sama ini nampak juga kemunculan dari salah satu villain paling berbahaya di dalam manga Tokyo Revengers yang saat ini dirinya sudah tobat dan sudah menjadi anggota pendiri dari geng Toman generasi yang pertama. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Kisaki Teta? Nah, panel cerita manga ini adalah sebuah panel pembuka tepat 1 minggu sebelum pertempuran terakhir mereka dimulai. Di mana pada kesempatan itu, Kisaki pun berperan sebagai seorang mediator untuk menjadi penengah di antara ketiga geng tersebut di dalam melakukan negosiasinya. Intinya, walaupun Kisaki adalah anggota Toman sekaligus pendiri dari geng Toman generasi pertama, namun di dalam rapat ini, Kisaki adalah berandalan netral yang sama sekali tidak memihak kepada geng manapun. Selain itu, masih pada satu halaman yang sama ini, masing-masing dari setiap geng itu pun mulai memberikan syaratnya masing-masing. Di mana siapapun yang nantinya akan keluar sebagai pemenangnya, maka harapan dari geng itulah yang nantinya akan terpenuhi. Contohnya adalah geng Tenjiku dan juga geng Black Dragons generasi ke-10 yang memberikan syaratnya kepada Toman, bahwa ketika di pertempuran ini Toman kalah, maka Toman tidak diperbolehkan untuk ikut campur lagi dengan semua urusan yang ada di dalam dunia berandalan. Serta geng Tenjiku atau geng Black Dragon lah yang akan menjadi penguasa nomor 1 di dalam dunia berandalan. Dan geng mereka juga lah yang nantinya akan melakukan ekspansi besar-besaran untuk memperluas wilayahnya menuju ke kota lain lagi yang ada di seluruh Jepang. Sedangkan hal yang berbanding terbalik justru malah dikatakan oleh Takemichi. Mengingat di satu momen yang sama itu, dia pun ikut memberikan sebuah syarat kepada Izana Kurokawa dan juga kepada Taiju Shiba sebelum pertarungan mereka dimulai. Bahwa ketika nanti Toman keluar sebagai pemenangnya, maka Tenjiku dan juga Black Dragons akan dibubarkan dan semua anggotanya yang tersisa wajib bergabung ke dalam geng Toman untuk menjadi satu kesatuan di dalam sebuah geng besar yang dipimpin oleh Mikey dan juga Takemichi. Namun terlepas semua hal di atas, ada satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa walaupun di momen ini Black Dragons dan juga Tenjiku memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengalahkan dan menghancurkan geng Toman generasi pertama, tapi bukan berarti Izana dan juga Taiju Shiba saat ini membuat aliansi. Karena kenyataannya mereka berdua sama sekali tidak berteman dan mereka berdua pun sama-sama ingin bersaing untuk menjadi yang nomor 1. Jadi andaikan nanti Toman sudah kalah, maka barulah Izana dan juga Taiju Shiba akan memulai pertarungan mereka berdua. Intinya pertarungan 3 dewa ini akan menjadi pertarungan 3 arah antara ketiga geng besar tersebut. Oh iya, meskipun tema dari cerita baru Tokyo Revengers ini adalah tentang perang 3 dewa, namun, jika kita pause video ini dan perhatikan baik-baik kotak dialognya, maka pada panel tersebut terdapat satu buah kalimat tambahan yang diucapkan oleh Izana Kurokawa kepada Mikey dan juga Taiju Shiba. Yaitu, saat ini di kota Tokyo terdapat 4 geng terkuat yang memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing, bukan hanya 3 geng saja. Jadi, berdasarkan kalimat yang diucapkan oleh Izana tersebut, maka bukan sebuah hal yang mustahil jika di tengah pertemuan mereka, Terano nantinya akan terlibat secara langsung. Atau bisa juga Terano ikut menjadi juri, sama seperti Kisaki Teta dan juga Suji Hanma. Selanjutnya kita masuk ke poin bocoran yang keempat, di mana setelah rapat dari ketiga geng itu sudah selesai dilaksanakan, maka pada panel berikutnya, tibalah waktu pertarungan yang saat itu sudah mereka janjikan. Mengingat ketiga geng besar tersebut, yaitu geng Toman generasi pertama, geng Yokohama Tenjiku, dan juga geng Black Dragons generasi ke-10, akhirnya sudah muncul di dalam medan tempur dengan membawa semua anggota terkuatnya, serta sudah siap untuk melakukan pertarungan terakhir mereka. Demi bisa menentukan siapakah orang yang paling layak untuk bisa menjadi raja berandalan nomor 1, sekaligus geng berandalan paling kuat yang ada di seluruh Jepang. Nah, untuk sementara, itulah yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Karena faktanya, bocoran yang dibagikan dalam bentuk video promosi ini hanya berisikan 3 buah panel manga saja. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apakah kelanjutan cerita dari chapter terbaru ini, maka nantikan terus ya update berikutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!